Pernah nggak sih kamu merasa terlahir di keluarga yang salah? Pernah nggak kamu merasa seharusnya kamu nggak berada di lingkungan keluarga saat ini? Atau pernah nggak kamu merasa tertekan dan nggak mendapat dukungan ataupun kasih sayang yang kamu butuhkan dari keluargamu? Kalau pernah, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam toxic family. Hai sesama manusia, selamat datang di channel Mengenal Manusia. Di channel ini kita akan mengenal diri kita sebagai manusia dan belajar menjalani kehidupan di dunia dengan menjadi manusia yang lebih baik. Untuk episode kedua channel ini kita akan membahas tentang toxic family. Mungkin banyak dari kita mengalami hal ini tapi nggak menyadarinya dan nggak ngerti mesti gimana. Sebenarnya apa sih toxic family itu? Secara sederhana, toxic family merupakan kondisi di mana kehidupan keluargamu bikin kamu merasa nggak nyaman, tertekan, menghambat perkembanganmu. Pokoknya intinya kamu kayak merasa terjebak di keluarga yang salah dan kamu rasa-rasanya nggak pengen lahir atau ada di lingkungan keluarga itu. Kondisi ini bisa jadi racun bagi kamu yang berbahaya buat kesehatan mental ataupun fisik kamu. Toxic family ini sebenarnya bisa merujuk ke hubungan anak dan orang tua, suami istri, saudara kandung maupun saudara lain seperti om, tante, dan sebagainya. Intinya siapapun dalam anggota keluargamu bisa menjadi toksik atau racun yang bisa bikin kamu gak nyaman ada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya banyak banget tanda-tanda toxic family, tapi beberapa tanda-tanda umum yang sering terjadi yang mengindikasikan kamu sedang terjebak di toxic family diantaranya, kamu malas ketemu mereka. Keluarga seharusnya jadi tempat yang nyaman dan hangat untuk kita. Kita seharusnya bisa mendapatkan semangat dan recharge energi ketika kita kumpul sama keluarga. Tapi kalau kamu ngerasa capek, males, bad mood saat di tengah-tengah keluarga, pasti ada yang gak beres dengan hubungan keluargamu. Berpikiran berlebihan setelah berinteraksi dengan keluarga. Nah, kalau setelah kamu ketemu dan berinteraksi dengan anggota keluargamu, dan kamu mikirin itu secara berlebihan, dan bikin kamu bad mood setiap kali mikirin itu, bisa jadi itu adalah tanda-tanda toxic family. Kamu mencoba menghindari keluarga terus-menerus. Pernah nggak sih setiap kali diajak untuk berkumpul atau ketemu sama keluarga, kamu selalu menghindarinya dengan berbagai macam alasan? Seolah-olah otak dan tubuh kamu ngasih sinyal kalau harus menghindari keluarga, karena merasa nggak nyaman dan nggak merasa dicintai. Wah, kalau kamu mengalami ini, kamu pasti udah terjebak di toxic family. Keluarga selalu membuat kesalahan yang sama. Kalau kamu merasa keluarga melakukan kesalahan yang bikin kamu gak nyaman, dan kamu sudah berusaha untuk mengkomunikasikannya tapi nggak ada perubahan dari keluarga, sedangkan mereka selalu aja melakukan kesalahan yang sama, dan kamu terus merasa tersakiti, ini sangat berbahaya loh. Kamu nggak jadi diri sendiri saat bersama keluarga. Seharusnya keluarga adalah tempat kamu bisa jadi diri sendiri dan nyaman banget menjadi kamu apa adanya, karena mereka juga nerima kamu apa adanya. Tapi kalau sebaliknya, kamu harus berpura-pura jadi orang lain dan memakai topeng, ini pasti bikin kamu merasa nggak nyaman dan nggak betah berlama-lama ada di tengah keluarga, ya kan? Merasa kesepian di rumah sekalipun ada anggota keluarga lain. Seharusnya saat berada di rumah dan berkumpul bersama keluarga, kamu ngerasa terhibur dan diperhatikan karena bisa ngobrol tentang berbagai macam hal. Tapi kalau kamu ngerasa sebaliknya, kamu ngerasa kesepian walaupun banyak orang di rumah, dan kamu nggak bisa ngobrol dengan santai dan mendapatkan perhatian yang hangat dari mereka, kamu pasti sedang terjebak di lingkungan toxic family. Kalau kamu mengalami tanda-tanda di atas, dipastikan kamu lagi hidup dalam sebuah lingkungan yang bernama toxic family, dan kamu harus segera mengatasinya demi kesehatan mental dan fisik kamu. Apa aja yang harus kita lakukan untuk mengatasi toxic family? Berikut beberapa hal yang bisa kamu coba. Jangan memelihara dendam. Saat keluarga melukai kita, pasti rasanya sakit banget, karena keluarga seharusnya melindungi kita, bukan malah menyakiti dan melukai kita baik secara fisik, mental maupun perasaan. Tapi perlu diingat kalau bagaimanapun mereka adalah keluarga kita yang gak bisa kita tukar tambah. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memaafkan mereka agar tidak menjadi luka batin dan dendam yang justru akan merugikan kamu sendiri. Kamu tahu kan rasanya menyimpan dendam itu kayak gimana? Kita akan selalu merasa marah dan pengen nyakitin objek dendam kita. Nah, kondisi ini akan bahaya banget buat psikis kamu.
Dan kalau kamu nggak bisa mengendalikannya, kamu bisa bertindak anarkis yang akan bikin kamu berurusan dengan hukum. Jadi sebisa mungkin maafkan mereka dan lepaskan dendam di hati kamu. Bersikap tegas agar bisa berdebat secara halus. Kalau kamu diperlakukan nggak baik sama keluargamu, kamu harus bisa mengutarakan isi hati dan pikiranmu dan menolak semua sikap buruk mereka. Kamu jangan cuma diam, malas berdebat dan menyimpannya sendiri, karena itu akan membuat luka batin yang dalam. Coba untuk bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan agar mereka ngerti kalau kamu nggak nyaman dengan perlakuan mereka terhadap kamu. Kalau memang harus muncul perdebatan, berdebatlah dengan cara yang halus, biar nggak saling menyakiti ya. Kamu juga harus mencari waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalahmu kepada keluargamu. Membangun kemandirian pribadi. Kalau kamu nggak nyaman hidup bersama keluargamu, kamu harus mulai merencanakan untuk hidup mandiri di saat yang tepat. Bukan berarti kamu harus kabur dengan tidak terencana loh ya. Kalau kamu belum bisa mandiri, jangan memaksakan diri kamu karena justru akan merugikan kamu. Nggak lucu kan kalau kamu harus hidup menggelandang di jalan? Sebelum kamu memutuskan keluar dari rumah, kamu harus mempersiapkan diri kamu. Misalnya, dengan belajar sungguh-sungguh agar kamu bisa dapat beasiswa keluar kota atau bahkan keluar negeri. Atau kamu bisa mulai sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga kamu punya daya finansial yang cukup untuk hidup mandiri dan lepas dari sokongan keluarga. Sebisa mungkin kamu harus lakukan langkah mundur teratur dari keluarga dengan cara yang baik, elegan, sopan, dan positif ya. Berkonsultasi ke psikolog atau guru spiritual. Biasanya orang yang tinggal dalam toxic family akan memiliki banyak unek-unek yang disimpan sendiri. Menyimpan masalahmu sendiri nggak akan baik untuk kesehatan mentalmu. Kamu perlu pihak ketiga untuk membantu kamu mencari solusi yang tepat dan memberi saran yang membangun. Psikolog sangat bisa loh membantu kamu. Setidaknya kamu bisa mencurahkan isi hati kamu dan akan diberikan saran-saran yang positif. Kamu juga memerlukan dukungan dari sisi spiritual dan rohani yang bisa dibantu oleh guru spiritual sesuai agama dan kepercayaanmu. Kalau kamu muslim, kamu bisa menemui ustadz yang kamu percaya. Atau jika kamu Kristen, kamu bisa konseling dengan pendeta di gereja kamu, dan sebagainya. Perbaiki hubungan senormal mungkin. Kamu harus mencoba memperbaiki hubungan dengan keluargamu agar bisa kembali senormal mungkin. Memang sial ini gak mudah, tapi setidaknya kamu harus mencoba ya. Ya, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kita gak bisa memilih keluarga karena ini adalah anugerah Tuhan. Keluargamu gak bisa kamu tukar tambah dengan siapapun. Jadi ya terima aja keadaan ini dan berdamailah dengan keadaanmu. Kalau kamu memang punya niat baik untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, pasti ada jalan untuk itu. Tapi pelan-pelan ya, karena semuanya butuh proses. Oke, kalau kamu bisa mengembalikan kondisi keluargamu yang toksik menjadi keluarga yang normal, selamat ya. Tapi dalam beberapa kasus, toxic family udah nggak bisa diperbaiki lagi. Semakin kamu bertahan hidup bersama mereka, kamu semakin merasa terluka dan dirugikan banget. Lama-lama kamu bisa stres dan depresi akan merusak hidup kamu sendiri. Kalau memang sudah parah banget dan kamu udah gak tahan dengan keadaan ini, satu-satunya cara kamu harus cari jalan keluar dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan toxic family ini. Ini adalah langkah terakhir yang bisa kamu ambil demi kedamaianmu, kesehatan mental dan fisikmu. Bagaimanapun, kita harus hidup bahagia kan? Gak boleh ada satu pihak pun yang bisa merampas kebahagiaan kita sebagai manusia yang merdeka. Jadi sekarang stop mikirin kebahagiaan orang lain, just focus on your self-happiness. Nah, setelah kamu tahu tanda-tanda dan tips yang bisa kamu coba untuk menghadapi toxic family, share dong di kolom komentar apa kamu pernah mengalami hidup bersama toxic family dan apa yang kamu lakukan selama ini untuk bertahan. Jangan lupa ya untuk dukung channel ini juga dengan cara like, subscribe, berikan komentar positif, aktifkan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di channel Mengenal Manusia dengan pembahasan yang lebih menarik.